Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga di petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu bersama, melanjutkan pelajaran fikih kita. Dan kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran yang lalu, pekan yang lalu, kita berakhir di pembahasan syarat wajib haji. Ya, syarat wajib dari haji ada 5. Ada 5 yang kemarin sudah kita bacakan. Yang sebelumnya juga sudah disebutkan hukum haji. Hukum tentang haji. Hukum haji itu apa? Wajib. Ya, hukum haji itu wajib. Kemudian kita masuk di al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hukumul umrah. Hukum umrah. Karena pembahasan haji dan umrah ini apa? Ini hampir mirip, serupa. Sehingga dijadikan dalam satu bab pelajaran. Wa adillatu dzalik, dan dalil atas hal itu. Nah, kemarin sudah kita baca. Kita ulangi sebentar. Tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Umrah itu wajib bagi orang yang mampu satu kali, yang wajib satu kali di dalam umurnya. Satu kali itu wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan umrah. Ini pendapat dari pendapat yang paling nampak dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun yang selainnya, jumhur, Abu Hanifah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, itu mereka berpendapat sunnah. Umrah ini sunnah. Kata penulis di sini, dan ini yang nampak dari pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya hukum umrah itu wajib. Dalilnya apa? Yakni liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Atau dijelaskan maknanya wa aqimu, tegakkanlah haji dan umrah karena Allah. Allah memerintahkan kepada apa? Pada kita untuk apa? Menegakkan haji dan umrah. Hukum asal perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wajib. Hukum asalnya wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yakni waliqaulin
Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma sa'alathu, yakni dalil yang kedua karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa'i jihadun? Apakah ada jihad? Apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, ada. Alaihinna jihadun la qitala fihi." Kewajiban bagi wanita yakni jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Jihadnya wanita ini apa? Yang tidak ada peperangan di dalamnya, yakni al-hajju wal umrah, yakni haji dan umrah. Dari konteks bentuk kalimat dalam hadis ini menunjukkan apa? Bahwasannya haji dan umrah ini wajib bagi wanita, terlebih bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Razin, kepada Abi Razin, lamma sa'alahu anna abahu la yastati'ul hajja walal umrata walad dha'na. Yakni ketika Abu Razin ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya bapaknya Abu Razin ini sudah tidak mampu untuk berhaji dan tidak mampu untuk umrah. Wala dha'na, dan bapaknya ini sudah tidak mampu untuk melakukan perjalanan, atau dia tidak mampu untuk menunggangi kendaraan. Sehingga apa? Sudah tidak mampu untuk menunaikan haji dan umrah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah kamu wahai Abu Razin, an abika, yakni apa? Berhajilah maksudnya untuk bapakmu, dan umrahlah untuk bapak. Berangkatlah haji dan umrah engkau, tapi apa? Niatnya untuk bapaknya. Digantikan haji dan umrahnya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya atau afdhaliyahnya atau bahkan wajibnya perkara yang diperintahkan oleh syariat, haji dan umrah. Ini hukum umrah. Sekali lagi, hukum umrah ada silang pendapat di kalangan para ulama. Yang dikuatkan dalam buku ini yakni hukumnya wajib 1 kali seumur hidupnya. Dan ini yang nampak dari pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian disebutkan dengan singkat, wa arkanuha thalathatun, dan rukun-rukun umrah, rukun-rukun ibadah umrah itu ada 3. Rukun-rukunnya itu ada 3. Rukun itu apa? Disebut rukun itu yang bagaimana rukun itu? Bedanya dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah, syarat, itu apa rukun itu? Intinya seperti itu. Perkara yang harus ada di dalam ibadah, perkara yang harus ada di dalam ibadah. Kalau ditinggalkan salah satu dari rukun-rukunnya ini, kalau ditinggalkan, baik itu lupa atau karena sengaja, maka apa? Tidak sah. Rukun umrah ini ada 3. Yang pertama al-ihramu, ihram. Maksudnya ihram itu apa? Maksudnya ihram di sini yakni niat untuk melakukan umrah. Karena ini rukun umrah, maksudnya ihram di sini niat umrah.
Jadi yang menjadi rukun dalam umrah itu niat umrah. Ihram yang diinginkan ihram itu apa? Niatul umrah. Kemudian yang kedua wat tawafu, yakni tawaf. Tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf? Iya, banyak namanya. Tawaful fard, tawaf yang wajib atau tawaf ifadah. Jadi yang jadi rukun yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga as-sa'yu, yakni sa'i. Ya, sa'i. Sa'i antara mana? Bukit antara Safa dan Marwah. Safa dan Ini 3 rukun yang harus ada di dalam umrah dan penjelasannya insyaallah di pembahasan belakang. Kemudian kita masuk di masalah yang ke-6, masalah sadisah, yakni mawaqitul haji wal umrah. Mawaqitul haji wal umrah. Mawaqit itu miqat, bentuk jamak dari miqat. Sudah pernah sudah pernah dengar tak miqatnya haji orang Indonesia di sini? Miqat. Mawaqit al-haji wal umrah. Judulnya mawaqit haji dan umrah. Al-miqat, kata al-miqat lughatan secara bahasa itu maknanya huwa al-hadd. Al-haddu, batasan. Namanya batasan. Miqat itu batasan. Wa syar'an, dan secara syar'i miqat maksudnya maudhi'ul ibadah, yakni tempat ibadah. Au zamaniha, au zamanuha, atau waktu ibadah, ya. Atau waktu ibadah. Fatanqasimul mawaqitu ila zamaniyatin wa makaniyatin. Maka mawaqit ini, mikot ini terbagi menjadi mikot yang zamaniyah, batasan untuk waktunya ibadah, dan makaniyah, yakni batasan untuk tempat ibadah. Mana batasannya? Batasnya itu mana? Amal mawaqitul zamaniyah lil haji wal umrah. Adapun batasan mikot yang berupa waktu, pembatasan waktu untuk haji dan umrah, maka umrah itu untuk umrah yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanati. Maka umrah boleh dikerjakan di seluruh waktu-waktu selama setahun ini. Mau bulan Muharram, mau bulan Dzulhijjah, mau bulan Syawal, mau bulan Ramadan, maka boleh dikerjakan, boleh untuk melakukan ibadah umrah. Boleh untuk melakukan ibadah umrah. Ini miqat yang sifatnya zamani. Wa ammal haju, adapun haji, miqat batasan waktu untuk haji, falahu ashhurun ma'lumatun. Maka untuk haji ini memiliki bulan-bulan, ashhurun, bulan-bulan ma'lumatun, bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Tidak sembarangan bulan untuk mengerjakan haji. Melakukan haji di bulan Ramadan misalnya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. La yasihu syai'un
min a'malil haji illa fiha. Tidak sah sedikit pun dari amalan-amalan haji kecuali di dalam bulan-bulan tersebut, bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, al-hajju ashhurun ma'lumatun. Haji itu bulan-bulan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi dilaksanakan haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Wahia, dan bulan-bulan tersebut adalah Syawalun, di bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Ya. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maksudnya bagaimana ini? Haji di bulan Syawal itu bagaimana ini? Haji itu di bulan Dzulhijjah. Tapi diperbolehkan secara syariat seseorang ihram meniatkan haji dari bulan Syawal. Ya, adapun puncak ibadah hajinya tetap di Dzulhijjahnya. Ya, di Dzulhijjahnya. Cuma seseorang boleh memulai ihramnya dari bulan Syawal. Ya. Bukan dia mengerjakan ibadah haji sendiri di bulan Syawal, ya. Bukan, tidak boleh. Tetap ibadah hajinya di bulan Dzulhijjah, tetapi dia boleh melakukan ihram, meniatkan untuk haji dari bulan Syawal. Tapi dia nanti akan berat, karena apa? Akan banyak larangan-larangan selama dia ihram sampai mengerjakan puncak ibadah haji. Ini batasan di dalam waktu, ya. Waktu pelaksanaan umrah maupun haji. Umrah boleh dikerjakan kapan saja. Ya, kapan saja. Adapun haji cuma di bulan-bulan tertentu tadi. Kemudian wa ammal mawaqitul makaniyah lil haji wal umrah, dan adapun miqat-miqat yang sifatnya tempat, batasan-batasan tempat untuk haji dan umrah. Nah, ini yang sering kita dengar. Istilah miqat yakni untuk tempat, suatu tempat, batasan dia mengerjakan tempat dia untuk ihram. Ya, tempat seseorang yang mau haji atau umrah dia melakukan ihram. Fahiya al-hudud, maka mikot-mikot ini adalah hudud, yakni batasan-batasan. La yajuzu lil haji wal mu'tamiru wal mu'tamiri, tidak boleh bagi seseorang yang berhaji dan umrah an yatajawazaha illa bi ihramin. Maksudnya mawaqit, mikot-mikot yang batasan-batasan tempat ini adalah batasan-batasan yang seseorang yang berhaji dan umrah itu tidak boleh ketika melewati mikot ini kecuali apa? Dia ini ihram, melakukan ihram. Ihram tadi apa? Meniatkan untuk haji atau meniatkan untuk umrah. Ketika dia sudah berada di mikotnya ini, batasan tempatnya ini. Wa qad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya, telah menjelaskan tentang batasan-batasan tempat ini, mikot-mikotnya ini. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan mikot untuk ahli Madinah, yakni Dzul Hulaifah, atau sekarang disebut dengan Bir apa?
Iya berarti. Iya. Wali ahli Syam al-Juhfa, dan untuk penduduk Syam mikotnya al-Juhfa. Wali ahli Najd Qarnal Manazil, dan untuk penduduk Najd mikotnya Qarnal Manazil. Ini nama-nama sana ya. Saya juga belum pernah ke sana, jadi ya teori ini ya. Teori syariat seperti ini. Eh, tidak ada gambaran bagaimana. Di mikot ada, kalau di Bir Alinya ada tempat. Gimana? Iya, kalau ada Bir Ali ceritanya ada fasilitas kalau dari Madinah. Kalau dari iya nanti. Wali ahli Yaman, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Iya. Kemudian penduduk Yaman ada Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk mereka orang-orang itu. Penduduk Yaman maka apa? Mikotnya di situ. Penduduk Syam mikotnya di situ. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah, dan juga untuk orang-orang yang datang melalui mikot-mikot tersebut, yang dia itu bukan penduduk negeri tersebut, yang mana dia mau berhaji dan umrah. Maksudnya seperti orang Indonesia ketika mau haji ke Saudi, maka mikot yang dilewati mana? Hah? Yang sudah umrah atau mana? Yang sudah umrah atau haji? Mana? Ya Lam kan yang dari arah Yaman, yang dari arah Yaman. Iya, yang dari arah Yaman. Iya. Maksudnya walaupun bukan penduduk Yaman, maka dia ikut mikotnya Yaman. Karena apa? Dia lewatnya dari atas mikot tersebut. Iya. Walaupun pembahasan untuk mikot Indonesia ini ada dua jalan, ada dua jalur katanya, ada dua jalur pembahasannya. Ketika dia yang mau berhaji, dia mendarat ke Jeddah, karena Jeddah ini kan letaknya agak di antara dua mikot, Bir Ali sama Yalamlam ini. Jadi ketika dia transitnya di Jeddah baru masuk ke Mekah untuk haji, maka dia ihramnya nanti ketika di atas pesawat di Yalamlam. Iya. Adapun yang transitnya ke Madinah, nah ini walaupun dia lewat di atas Yalamlam, maka apa? Dia mikotnya ikut yang di Dzul Hulaifah, ya, yang ada di Bir Ali. Ya. Jadi transit yang ke Jeddah sama ke Madinah ini beda mikotnya. Kapan dia ihramnya itu berbeda. Wallahu a'lam. Ini mikot batasan apa? Batasan tempat. Kapan seseorang memulai ihramnya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana duna dalika, dan barang siapa yang kurang dari itu, barang siapa yang dia tinggalnya lebih dekat daripada mikotnya, penduduk Mekah dia, penduduk Mekah, ya. Dia bukan di luar mikot tempat tinggalnya. Famin haitsu ansha'a, maka dia apa? Maka mikotnya dia itu dari di mana dia itu tinggal, dari mana dia itu menetap. Ya. Dari mana dia tidak perlu keluar dulu untuk sampai mikot kemudian baru balik lagi, tidak perlu. Tapi penduduk Mekah ketika mau berhaji maka dia cukup ihramnya dari rumahnya, tempat tinggalnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, hingga penduduk Makkah itu ihramnya dari Makkah, ya, dari Makkah. Tidak perlu untuk keluar menuju mikot, tidak perlu untuk menuju mikot. Ya.
Ini apa? Penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang miqat makaniyah, ya, miqat untuk haji dan umrah. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini, faman ta'adda hadhil mawaqita biduni ihramin, maka barang siapa sudah melewati mikot-mikot ini dengan tanpa ihram, dia lupa, entah dia sengaja lupa, dia lupa untuk tidak ihram, sudah lewat. Penduduk Indonesia mau transit ke Jeddah sudah diberitahu sama kru pesawatnya bahwasannya kita akan melewati Yalamlam. Setelah dia melewati, ternyata dia belum ihram, belum meniatkan untuk umrah misalnya atau haji. Maka disebutkan di sini wajib alaihi ruju'u ilaiha in amkana. Maka wajib bagi dia untuk kembali ke mikot jika memungkinkan. Tentunya ini untuk mereka yang berkendara lewat jalur darat, bisnya atau kendaraannya sudah melewati mikot, ternyata lupa, belum niat, belum ihram, maka dia wajib untuk memutar lagi balik ke mikot. Adapun yang pesawat, nah ini yang tidak memungkinkan. Sehingga disebutkan di sini, dijelaskan di sini, wa illam yatamakkan minar ruju'i, dan jika dia tidak mampu untuk kembali seperti naik pesawat tadi, jika tidak mampu untuk kembali, tidak bisa untuk kembali lagi ke mikot karena naik pesawat, fa'alaihi fidyatun, maka wajib bagi dia fidyah. Wajib bagi dia untuk membayar tebusan, ada tebusannya. Wahia syatun, yakni seekor kambing domba, seekor kambing. Yadbahuha fi Makkah, yang dia menyembelihnya di Mekah, yang dia sembelih kambing tersebut di Mekah. Wa yuwazzi'uha ala masakinil haram, dan dia membagikan kambing tadi, dagingnya tadi, untuk orang-orang miskin di tanah haram. Ini apabila terlewatkan ketika ihramnya. Karena yang menjadi rukun itu niatnya. Adapun niat di mikot itu hukumnya wajib. Ya, niat di mikot itu hukumnya wajib. Adapun niatnya sendiri itu yang rukun. Jadi yang jadi rukun itu niatnya, ihramnya. Dia meniatkan untuk haji, dia meniatkan untuk umrah, itu yang menjadi rukunnya. Adapun tempat niatnya itu di mikot, itu bukan rukun, tapi suatu kewajiban saja. Ya, sebuah kewajiban. Ya Allah alam. Pakaian ihramnya, itu nanti. Ini yang dibahas niatnya, ya niatnya. Itu beda nanti. Yang jadi rukun itu niatnya, niat haji atau umrahnya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan miqat ini, amma man kanat manaziluhum dunal mawaqiti, adapun orang-orang yang dia itu manazilnya, rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu di bawah miqat, maksudnya lebih dekat daripada miqatnya, fa innahum yuhrimuna min amakinihim. Maka mereka ini yang tinggal di dekat Masjidil Haram
maka dia ihram, meniatkan hajinya, meniatkan umrahnya dari rumah-rumah mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, di dalam hadis yang telah berlalu, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a. Maka barang siapa yang dia itu kurang dari itu, jaraknya lebih dekat daripada mikotnya, maka dia ihramnya dari di mana dia menetap, ya, dari mana dia menetap. Ini pembahasan tentang mikot, waktu, batasan waktu, dan juga batasan untuk tempat haji dan umrah. Ada pembahasan tentang masalah umrah. Batasan mikot untuk umrah ini ada perselisihan. Untuk umrah, ya, untuk umrah. Yakni ketika seorang sudah masuk negeri haram, negeri sekitar Masjidil Haram di Makkah, ketika seorang mau mau apa? Mau melakukan umrah, dia mau melakukan ibadah umrah, maka menurut jumhur dari empat mazhab, maka berbeda hukumnya dengan haji. Kalau secara lafaz di sini sama hukumnya, yakni dengan bahasa di sini mimman aradal hajja wal umrah. Siapapun orangnya yang dia ingin haji dan umrah, ketika melewati miqat, maka dia ihramnya di situ. Adapun seorang yang sudah masuk ke negeri Mekah, dia berhaji dulu misalnya, kemudian beberapa selang waktu dia umrah misalnya, dia mau umrah, ada selang waktu, ya. Maka menurut jumhur para ulama rahimahullah, maka dia memulai ihramnya itu bukan di tempat dia tinggalnya. Dia harus ke tanah di luar tanah haram, tanah hilnya, yang tanah halalnya. Keluar dulu dari tanah haram. Keluar dari tanah haram, kemudian baru dia mulai di situ untuk ihram. Ini untuk umrah. Kalau misalnya dia punya niatan umrah, dia pas ada di Musdalifah misalnya, maka apa? Yang paling dekat dari daerah yang luar dari Musdalifah misalnya di Arafahnya. Maka dia ke Arafah dulu untuk apa? Ihram, kemudian baru masuk lagi ke tanah haram. Ya, ya wallah alam. Ini tambahan faedah adanya apa? Silang pendapat antara ketika sudah masuk negeri haram untuk melakukan umrah. Selesai pembahasan tentang pendahuluan untuk pembahasan haji, pendahuluan dalam pembahasan haji. Kemudian bab yang kedua, katanya jawab. Selama masih ada di pembahasan mukadimah itu nggak apa, bukan langsung dah berpikir ke depan ya. Yang belum dibahas jangan ditanya. Ya, kalau ada yang masih belum jelas silakan. Sebagai gambaran di bab yang kedua ini berbicara tentang fi arkanil haji wa wajibatihi, yakni tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam haji. Ya.
Iya, untuk diri sendiri diutamakan dulu ya sebelum orang lain. Untuk diri sendiri lebih utama. Untuk diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah, baru orang lain. Jangan mengutamakan orang lain. Saya akan neraka nggak apa, yang penting orang ke surga. Jangan ya. Ya kita sendiri-sendiri dulu. Diutamakan sendiri dulu. Iya. Wallahu a'lam. Sudah kita sedikit sedikit kita lanjutkan. Ya. Di bab yang kedua tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban di dalam haji. Wa fihi, dan di dalam bab ini mas'alatani, ada dua pembahasan, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, yakni fi arkanil haji, yakni tentang rukun-rukun haji. Ya, di sini dalam judulnya rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Berarti beda, rukun dan haji itu berbeda. Ya. Gambarannya kalau rukun dalam sholat itu apa? Rukun dalam sholat, salah satu rukun dalam sholat apa? Eh? Misalnya ruku, 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 ruku itu rukun, ya, rukun dalam sholat. Kalau seorang lupa misalnya tidak ruku, dia langsung sujud misalnya dari berdiri, maka sah tidak? Hah? Tidak sah sholatnya. Ya, dia meninggalkan walaupun dia lupa. Ya, lupa kan dimaafkan. Ini tidak sah. Tidak sah. Misalnya yang terlupa cuma di rakaat pertama saja. Apa yang dia kerjakan? Dia lupa tidak ruku di rakaat pertama saja, diingatkan. Kamu tadi di rakaat pertama tidak ruku. Apa yang dikerjakan? Dia mengulang sholatnya atau dia cukup menambah satu rakaat saja? Yang mana? Dia cukup satu rakaat saja. Ya, dia menambah satu rakaat saja. Karena yang tidak sah itu satu rakaat. Ya, di satu rakaat itu. Maka dia cukup satu rakaat. Kemudian ditambah dengan sujud sahwi. Karena lupa, karena menambah gerakan yang banyak. Adapun contohnya wajib di dalam sholat itu apa? Apa yang wajib dalam sholat? Yani apa? At-tahiyat, at-tahiyat awal. At-tahiyat awal itu wajib. Kalau lupa, tidak dikerjakan, sah tidak sholatnya? Dia apa? Dari sujud di rakaat kedua langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Sah tidak sholatnya? Sah. Ya, sholatnya tetap sah. Walaupun dia meninggalkan, tapi tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Kalau sengaja baru dia batal. Karena menyengaja meninggalkan perkara yang wajib. Maka yang rajih, walaupun ada silang pendapat kalau sengaja, tapi yang rajih batal sholatnya. Ya. Ini bedanya yang wajib dan rukun. Kalau rukun walaupun lupa tetap tidak sah. Kalau wajib kalau lupa tetap sah, masih termaafkan. Ya, insya Allah kita akan baca di pertemuan yang akan datang tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban di dalam haji. Kita akhiri
Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucap, dan maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.